Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 23 November 2023 kita kembali dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dipilihkan dari kitab Amsal 10 ayat yang pertama. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak semua orang dapat hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitarnya sebagai orang yang menyenangkan dan membawa sukacita bagi sekitarnya. Kenyataannya, justru banyak orang yang bebal yang justru seringkali hadir sebagai pembawa masalah yang mendukakan hati orang-orang di sekitarnya. Hari ini firman Tuhan melalui kitab Amsal ingin mengingatkan kita bahwa orang bijaklah yang mampu membawa sukacita dimanapun ia berada. Tetapi orang bebal hanya akan membawa duka bagi sekitarnya. Mengapa demikian? Saudara-saudari, orang bebal sama dengan orang bodoh. Di dalam Alkitab, kebodohan lebih dikaitkan dengan moral daripada pengetahuan. Oleh karena itu, jika Amsal menunjukkan kata bebal atau bodoh, itu lebih menekankan mereka yang tidak berhikmat atau tidak memiliki moral, yang tidak mau menerima didikan, nasihat, dan lebih percaya kepada dirinya sendiri. Biasanya, orang yang seperti ini akan hidup dengan egonya sendiri. Karakter seperti itu tentu tidak akan bisa hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya hanya akan menyusahkan bukan saja orang tuanya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Sebab ia tidak akan pernah bisa menerima saran dari orang lain dan juga tidak akan mau menerima kekurangan orang lain pula. Sebaliknya, orang berhikmat adalah mereka yang hidup takut akan Tuhan, yang senantiasa berbuah kasih, kebaikan, keramahan, kesabaran, dan perbuatan baik lainnya. Orang yang berhikmat akan selalu bersedia menerima didikan atau saran atau nasihat dari orang lain, dan akan mampu menerima kekurangan dan keterbatasan orang lain.
Itulah sebabnya orang yang berhikmat tentu hidupnya pasti membawa sukacita. Bukan hanya bagi orang tuanya, bahkan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Hal ini pun juga dituliskan dalam Amsal 12 ayat 15 yang mengatakan, jika orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ialah bijak. Orang berhikmat hidup dalam kebijaksanaan, dan dia akan senantiasa melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Saudara, agar kita bisa membawa sukacita bagi sesama, maka Amsal mengingatkan kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Karena yang takut akan Tuhan akan senantiasa memakai hidupnya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Mereka yang hidupnya berhikmat dan bijaksana. Jika ia sudah hidup menyenangkan hati Tuhan, maka buahnya adalah ia akan menjadi orang yang membawa sukacita bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Sebab imannya kepada Allah akan diwujud nyatakan dalam perbuatan baiknya pada sesama. Tentu dengannya, ia akan selalu membawa sukacita bagi sesama. Oleh karena itu, sejak dini, anak-anak haruslah diperkenalkan dengan Tuhan Allahnya. Haruslah diperkenalkan dengan persekutuan dan dengan firman Tuhan. Sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang kemudian akan berbuahkan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidupnya. Dengan demikian, dia akan hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatannya yang baik dan manis kepada orang tuanya dan kepada sesama di sekitarnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari hiduplah di dalam Tuhan. Mari perbaikilah hubungan kita dengan Allah, agar dengannya kita dapat menjadi pembawa sukacita bagi Tuhan dan bagi keluarga dan sesama yang ada di sekitar kita. Kita dapat menjadi berkat bagi dunia ini jika kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara melanjutkan hidupmu hari ini. Mertua Nasari memang ngajari di anakku na asa pengurju na somar masuk dan kanu mari tu magiat kon akai tutu Tuhan Yesus asa sai Ai sai dia pun rohana sida
Terpuji Engkau ya Allah Tuhan kami, sumber hikmat dan kebijaksanaan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di hari baru ini, sebelum kami melanjutkan kehidupan kami disirami oleh firman-Mu yang mengingatkan bahwa orang yang bijaklah yang mampu membawa sukacita bagi ayah dan ibunya, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami ingin menjadi pembawa sukacita. Maka biarlah kami boleh hidup di dalam Tuhan, karena Engkaulah sumber hikmat dan kebijaksanaan yang akan membawa kami pada kehidupan yang takut akan Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan baik kami bagi sesama dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dan kuatkan untuk senantiasa menjadi manusia pembawa sukacita bagi Tuhan dan bagi sesama. Ya Allah Tuhan kami, dalam sukacita kami pagi ini, kami mau mensyukuri kasih setia Tuhan yang telah memberikan berkat umur panjang, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat-Mu HKBP Kebun Jeruk yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, kiranya berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Engkaulah yang memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Bahkan lebih daripada itu, hati yang takut akan Tuhan. Agar di sepanjang kehidupannya, seluruh jemaat-Mu boleh menjadi pembawa sukacita bagi Tuhan dan bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bergumul, sakit di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Tuhan, kami percayakan seluruh hidup mereka kepadamu. Kami berdoa, bergumul bersama untuk kesembuhan seluruh jemaat-Mu. Kami percaya jika mereka percaya dan takut akan Tuhan, maka mereka akan mendapatkan mukjizat yang nyata melalui kesembuhan dan pemulihan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan melanjutkan hidup kami. Dan biarlah semua itu boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya jika di sepanjang hidup kami hidup takut akan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, maka hari demi hari yang kami jalani, kami akan hadir menjadi pembawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Allah, berkati kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Ai sai dia